Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi dengan materi pembahasan yang baru, yaitunya mengenai perbedaan antara present perfect dan juga simple past tense. Nah, banyak ya orang sering sekali bingung sebenarnya apa sih perbedaan antara penggunaan present perfect dan juga simple past tense. Kalau pada hakikatnya kita lihat mereka sama-sama digunakan untuk menyatakan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Cuman apa sih bedanya? Ya, bagaimana sih perbedaan cara cepat supaya kita bisa menggunakan simple past tense dan juga present perfect? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya yang menjadi dasar atau spesifik dan kata kunci untuk bisa cepat membedakan antara present perfect dan simple past tense. Oke. Nah, kali ini coba kita bandingkan antara kedua kolom contoh kalimat berikut. Yang pertama ada present perfect tense, yang kedua itu ada simple past tense. I have lost my key. Ya, itu adalah present perfect tense. Yang kedua simple past tense, I lost my key last week. Oke. Kemudian ada Bill has gone now. Bill went home 10 minutes ago. Have you seen Anne? Did you see Anne on Saturday? Nah, have you ever been to New York? Did you go to New York last year? Kalau secara kasat mata kita bisa membedakan antara dua kalimat ini segi formnya ya. Kalau dari segi form kita tahu perbedaan antara present perfect dengan simple past tense ya. Kalau dalam perfect itu dia selalu menggunakan yang namanya have dan juga atau has dan juga menggunakan verb ketiga. Ya, have atau has dan verb ketiga. Kalau dalam simple past tense dia pasti menggunakan yang namanya verb kedua. Oke. Kalau dalam present perfect, has itu digunakan untuk subjek I, you, subjek she, he, it, Kalau untuk have selain dari she, he, it. I have, you have, we have ya. Itu dia perbedaannya. Nah, nanti kita lihat ya, kita kembali lagi ke perbedaan ini. Let we try to continue the next one. Sebenarnya apa sih perbedaan antara penggunaan present perfect tense dan juga simple past tense? Kita lihat one by one. Nah, present perfect tense ya, itu sebenarnya tenses yang kita gunakan untuk menyatakan sesuatu pekerjaan yang sudah atau telah selesai dikerjakan. Itu terjadi pada waktu yang masa lampau. Yang membedakannya adalah present perfect menekankan pada hasil atau efek dari sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. Jadi orang yang ngomong ini nih sebenarnya pengen menekankan aja apa sih pengaruh dari sentence ini sampai saat sekarang berbicara. Nah, itu dia ya. Biasanya present perfect itu sering digunakan dengan menggunakan kata adverb before, after, already, yet, for, since, recently, still, and times. Oke. Nah, let we try to see the use of present perfect. Nah, kita lihat dulu perbedaan atau penggunaan present perfect itu sendiri. Yang pertama, present perfect biasanya digunakan untuk menyatakan kejadian atau tindakan yang berulang-ulang ya. Misalnya nih, ketika suatu tindakan terjadi lebih dari satu kali di masa lampau, kita gunakan present perfect. For example, I have seen this movie 3 times. Saya udah nonton film ini loh sebanyak 3 kali. Nah, saya sangat antusias dengan filmnya. Kamu tahu nggak, kalau kamu nggak nonton pasti rugi banget deh. Nah, jadi kalau kita pengen ngajak orang nonton, ya, itu untuk membuat mereka itu lebih antusias lagi, kita bilang kita udah pernah, kita telah nonton film ini sebanyak 3 kali. Jadi ada penekanannya itu, efeknya terjadi pada saat sekarang ini dia sangat puas sekali. Ya, dia sangat puas, film itu sangat inspiring, for example seperti itu ya. Efeknya itu ada pada saat kita berbicara. Oke. Yang kedua, umumnya present perfect itu ya biasanya menggunakan kata for dan juga since. Nah, kalau kita gunakan for, itu biasanya menggunakan durasi waktu, the duration of the time. For example, for 5 years. I have been here for 5 years misalnya. Ya. I have waited you for 2 hours, for example. Kemudian
ada kata since ya. Since biasanya itu digunakan untuk particular time atau waktu tertentu. Ada particular time-nya, misalnya since I was child, since my mother died, atau since my father got married, for example. Ada particular time-nya di sana. Itu perbedaannya. Nah, kemudian present perfect itu digunakan dengan negatif adverb never biasanya ya. Kalau ada kalimat negatif biasanya kita menggunakan kata never. Nah, kata never ini biasanya kita letakkan setelah yang namanya have atau has tadi. I have never been to Paris. Saya belum pernah nih ke Paris. Jadi bukan, bahasa Inggrisnya bukan I did never go to Paris ya. Kalau saya bilang saya pernah pergi ke Paris, I have ever been to Paris. Nah, seperti itu dia. Jadi bukan I didn't go to Paris ya. I didn't go to Paris artinya saya tidak pergi ke Paris dulu, kemarin. Itu simple past tense. Jadi nggak ada ngaruhnya saat pembicara. Jadi kalau kita pengen mengatakan peristiwa atau kejadian di masa lampau yang masih ada pengaruhnya pada saat kita berbicara, kita gunakan present perfect. Kemudian present perfect, kita menggunakan pola kalimat present perfect itu kalau untuk kalimat positif kita gunakan ever, juga bisa ya. Have you ever won the lottery? Apakah kamu pernah nggak menang lotre? Nah, itu dia ya. Kamu pernah nggak menang lotre? Nah, yes I have, no I haven't. Jadi pada saat berbicara itu masih ada atau masih kerasa bedanya. Misalnya nih, Miss kasih contoh yang lain. I have wait your answer since I was child, misalnya. Saya telah menunggu jawaban kamu semenjak saya kecil, misalnya. Saya udah menunggu jawaban kamu semenjak saya kecil. Oke, sampai sekarang saya masih menunggu nggak jawaban kamu? Ya, sampai sekarang saya masih menunggu loh. I have wait your answer since I was child, for example. Tapi kalau Miss bilang seperti ini, ya, I wait your answer 2 years ago, misalnya. Saya menunggu jawaban kamu 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang saya menunggu nggak? Enggak, saya nggak menunggu lagi. Jadi cuma bilang pernyataan bahwasanya saya menunggunya itu waktu 2 tahun yang lalu. Sekarang saya nggak nunggu lagi. Karena mungkin saya udah punya yang baru pada saat sekarang ini, gitu. Tapi kalau misalnya I have waited your answer since I was child, mungkin itu sampai saat berbicara dia masih menunggu jawabannya, masih menunggu kehadiran someone-nya, for example. Oke. Kemudian bagaimana dengan penggunaan simple past tense? Nah, simple past tense itu digunakan untuk menyatakan peristiwa atau kejadian yang terjadi dan berakhir atau selesai dilakukan di waktu lampau pada waktu masa tertentu. Ada waktu atau specific time yang jelasnya. Itunya yesterday, this morning, last year, today, ago, later, went. Itu dia, ada penanda waktu yang jelas di dalam penggunaan simple past tense. Tapi kalau seperti tadi, since I was child, semenjak saya kecil saya udah telah menunggu jawaban kamu loh semenjak saya kecil. Kan nggak tahu semenjak saya kecilnya itu kapan, kita nggak tahu, specific time-nya itu nggak ada. Tapi kalau dalam past tense ada yesterday, 2 hours ago, ada penggunaan specific time-nya. Kalau dari segi bentuk juga ada waktu untuk kalau dari segi bentuk dia menggunakan verb kedua. Oke. Nah, jadi in conclusions ya, secara garis besar apa sih perbedaan secara makna atau hakikat perbedaan antara simple past tense dan present perfect? Nah, yang pertama, simple past tense itu menunjukkan suatu pekerjaan yang terjadi pada masa lampau tanpa ingin menunjukkan apakah pekerjaan tersebut telah atau sedang dikerjakan lagi pada saat sekarang ini. Ya. Kalau present perfect berbeda. Present perfect dia menunjukkan pekerjaan yang sudah dikerjakan pada waktu yang belum lama terjadi, atau jika sudah dilakukan dalam waktu yang lama, maka tujuannya si pelaku ini adalah untuk menunjukkan bahwa pelaku tersebut pernah melakukannya dan masih merasakan efeknya pada saat berbicara saat sekarang ini. Oke. Yang kedua, pada simple past tense
Ya, tenses ini tidak menyatakan secara detail apakah pekerjaan yang dilakukannya telah selesai atau belum. Oke. Kalau yang kedua, biasanya kalau dalam present perfect, biasanya peristiwa tersebut masih ada hubungannya di waktu sekarang, hingga dapat diketahui bahwa pekerjaan tersebut telah selesai terjadi di masa sekarang. Nah, jadi seperti itu dia perbedaan antara present perfect dengan simple past tense. Nah, coba kita back to the first slide ya. Nah, I have lost my key. I have lost my key. Saya telah kehilangan kunci nih. Saya udah kehilangan kunci. Nah, akibatnya mungkin saat sekarang ini saya nggak bisa buka loker saya lagi. Oke. Tapi misalnya pada kalimat simple past tense, I lost my key last week, katanya dia bilang kayak gitu. Ya udah, dia udah pasrah. Saya udah kehilangan kunci saya minggu lalu. Udah, dia udah pasrah aja. Kejadian tersebut nggak ngaruh apa-apa. Mungkin pada saat dia berbicara, dia udah punya key yang baru. Nah, itu dia. Ya. Kemudian misalnya Bill has gone now, misalnya for example. Si Bill itu telah pergi. Dia udah pergi sekarang. Dia telah pergi sekarang. Ya, akhirnya mungkin saya merasa kesepian. Wah, Bill has gone, for example. I feel lonely right now. Sampai sekarang saya ada pengaruh pada perasaan saya. Dia udah pergi, saya merasa kehilangan, saya merasa ada sesuatu yang hilang, for example. Tapi kalau dia bilang Bill went home 10 minutes ago, Bill pergi meninggalkan rumah 10 menit yang lalu. Nah, Bill meninggalkan rumah 10 menit yang lalu. Mungkin dia hanya menginformasikan, mungkin ada temannya yang bertanya, ada temannya yang datang, where is Bill, for example. Oh, si Bill udah pergi meninggalkan rumah 10 menit yang lalu. Ya udah, itu aja. Ya, jadi nggak ada ngaruhnya pada saat kita berbicara. Jadi, itu dia perbedaan antara simple past tense dengan present perfect. Oke. Nah, so you will understand about the explanation. I hope you understand about my explanation. Ya. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.